Bertempat di halaman Stadion HM Sanusi, Jalan Panunjung Tarung, Kota Pulang Pisau, Selasa 17 November 2020, berlangsung acara deklarasi damai dalam rangka mendukung Pilkada Damai, mensukseskan Food Estate Program Ketahanan Pangan Nasional, dan waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan, dan penanggulangan bencana alam. Deklarasi damai yang diinisiasi oleh Polres Pulang Pisau dihadiri oleh PLT Bupati Pulang Pisau Puji Rustati Narang, unsur Forkomimda, Bawaslu, KPU, Kepala SOPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Termasuk di dalamnya ada tim pasangan calon. Poin naskah deklarasi damai yang disampaikan terkait ajakan komitmen bersama untuk seluruh stakeholder dalam rangka menjaga Pilkada Damai, Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Tengah tahun 2020 dengan tidak mengedepankan politisasi dari agama. Berpartisipasi dalam Pilkada Damai dan sejuk, meski kita berbeda pilihan dalam Pilkada ini, namun kita pastikan bahwa persatuan dan kesatuan masyarakat harus diutamakan. Kompol Wahyu Edi mengajak seluruh pihak yang hadir pada deklarasi damai dapat menyampaikan ke masyarakat untuk waspada selalu menjaga kedamaian dan ketentraman bersama. Bapeda Litbang Pulang Pisau menggelar rembuk stunting dengan melibatkan semua stakeholder dan disaksikan PLT Bupati Pulang Pisau dengan mendatangkan narasumber dari Bapeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah. Rembuk stunting diharapkan mampu memberikan solusi dan kesepakatan bersama dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 dan akan berada posisi 20% di tahun 2024. Rapat kerja rembuk stunting mengambil tema strategi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pulang Pisau yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan semua pihak yang dimaksudkan menjadi user dalam penurunan angka stunting di setiap wilayah dan daerah. Dalam sambutannya, PLT Bupati mengajak semua yang hadir bersama dalam tekad kuat melakukan aksi menurunkan angka stunting. Penegasan dan ajakan tersebut disaksikan SOPD, wakil rakyat, camat, dan kepala desa yang hadir. Supaya kita bekerja sama, bagaimana caranya untuk menurunkan stunting yang ada di Pulang Pisau. Kalau semua disatukan, mempunyai tekad dan niat di dalam hati masing-masing untuk menurunkan program dari program rencana dari stunting ini, mungkin Pulang Pisau akan turun, tidak akan meningkat. Kita tetap berharap kepada SOPD yang terkait yang mempunyai tanggung jawab dalam stunting ini selalu berusaha dalam sampai kita naik. Dan juga sekali lagi saya harap pada SOPD yang terkait bidang stunting ini, apa bersedia kita bersama untuk bisa menurunkan stunting di Pulang Pisau. Ada niat kan? Rembuk stunting merupakan tahapan penting dari 8 aksi konvergensi percepatan penurunan angka stunting di Pulang Pisau, sehingga hal tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang perbaikan gizi masyarakat. Ya, tidak mudah menjadikan lahan subur di lokasi air yang kurang bersahabat. Asam yang tidak cocok untuk tanaman sayur mayur tidak mudah ditaklukkan si penggemar tanaman hidroponik. Tanaman jenis ini kini sangat populer, hampir bersamaan munculnya dengan penyebaran virus COVID-19, di mana masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan keluarga di rumah sendiri. Dan kini hadir jenis kebun yang sangat dikenal dengan tanaman sistem hidroponik. Ya, adalah Retno Setiawan, seorang praktisi tanaman hidroponik dari Palangkaraya ini sejak 2017 mencoba
terus belajar membudidayakan tanaman sayur sistem hidroponik termasuk di Desa Mintin, Kecamatan Kayan Hilir. Awalnya banyak kendala, soalnya air di sini belum bisa memenuhi kebutuhan untuk sistem hidroponik. Jadi kami siasati menggunakan air kolam yang ada di situ, itu ditampung air hujan, jadi itu yang digunakan sampai saat ini. Alhamdulillah ini sudah bisa terrealisasi hidroponik sampai panen. Nanti akan ditingkatkan kembali mengenai air. Kuncinya pada air aja ini nanti. Kalau musim kemarau bisa dibantu dari unit PLTU, nanti dikasih tandon itu. Untuk pemeliharaannya ya namanya pertama ya ibu-ibu memang banyak kendala di situ. Penyemaiannya juga agak ribet, tapi setelah banyak yang tumbuh, ibu-ibu jadi daya tariknya semakin kuat gitu untuk menanam lagi, jadi sering dibersihkan, dimonitoring setiap hari seperti itu aja. Retno Setiawan telah berupaya menjadikan air asam diolah menjadi air tawar dengan beberapa eksperimen dan hasilnya kini bisa dinikmati masyarakat Desa Mintin. Nah, salah satu terobosan PJP Ubjon Pulang Pisau adalah mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah memberikan ruang bagi kelompok masyarakat dalam mewujudkan tanaman hidroponik di wilayah Desa Mintin. Dani Esa selaku manajer UPDK Palangkaraya merasa optimis bahwa konsep pengembangan pemulihan ekonomi yang dilakukan PJP Ubjon Pulang Pisau akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya pemulihan ekonomi keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Pulang Pisau juga merasa bangga sebab PJP Ubjon yang konsen membidangi masalah kelistrikan justru tampil beda di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini senada dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Kita PLN Group ini sinergi antara PLN UPDK Palangkaraya dengan PJP Ubjon Pulang Pisau. Kita adalah mendukung ketahanan pangan Pak, terutama di era pandemi COVID-19 serta kondisi masyarakat atau kontur geografi sekitar Pulang Pisau kan airnya asam, kemudian untuk di lahannya untuk tanaman sayur mayur kita masih sering mengimpor dari daerah lain, dari daerah luar, sehingga dengan adanya hidroponik sendiri nantinya ketahanan pangan masyarakat desa sekitar Pulang Pisau dapat terjamin. Dan tentunya inilah salah satu kewajiban dari PJP ya Pak ya, bentuk kepedulian kepada masyarakat. Nah ini sudah terwujud. Nah tinggal nanti tadi disebutkan pemasaran. Juga nanti dari pihak manajemen perusahaan Pak bisa membeli ini kan luar biasa. Jadi artinya apa? Untuk perusahaan masyarakat bisa mensejahterakan dan bisa kembali juga untuk konsumsi karyawan dan sebagainya di pihak manajemen perusahaan. Kami sangat mendukung sekali program ini karena ini adalah salah satu pemulihan ekonomi di masa-masa pandemi COVID ini. Jadi hari ini kita sangat bersyukur apa yang kita cita-citakan di awal akhirnya terwujud ya. Kita panen raya dan kita nikmati bersama antara warga dan para stakeholder di lingkungan PLTU Pulang Pisau dan juga dari karyawan PLTU Pulang Pisau. Di awal mula untuk menggerakkan ini kita disambut baik ya dari masyarakat. Kami salah satu karyawan itu juga ada yang menjadi praktisi hidroponik ya, hobi dan praktisi. Maka berawal kita kembangkan uji cobanya di dalam PLTU Pak. Kita punya skala kecil, kita coba di situ dan ternyata berhasil. Dalam peluncurannya bentuk CSR tersebut dilakukan pihak PJP Ubjon Pulang Pisau di Desa Mintin dengan ditandai potong pita dan peluncuran keberhasilan tanaman hidroponik. Berita terakhir, organisasi masyarakat yang salah satunya disebut Gerakan Organisasi Wanita menggelar senam bersama anggota dan masyarakat di halaman Stadion HM Sanusi Pulang Pisau. Tidak saja senam bersama, namun kegiatan yang juga dibarengi dengan melakukan kampanye pencegahan penyebaran COVID-19 berupa himbauan dan pembagian masker dengan melibatkan puskesmas setempat. Hadir dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Pulang Pisau Nova Silvia
Camat Kayan Hilir, Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua TP PKK, dan Dinas Kesehatan, serta sejumlah SOPD Pemkab Pulang Pisau. Denny Widarnani selaku Ketua GOW mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar dalam rangka menuju pemulihan ekonomi, namun tetap melakukan protokol kesehatan, sehingga dengan senam diharapkan imun tubuh dapat lebih meningkat, sehingga masyarakat akan sehat dan terhindar dari COVID-19. Atas kepercayaan kami dari pengurus GOW Kabupaten Pulang Pisau pada hari ini Minggu melaksanakan senam bersama dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan seluruh pengurus ataupun gabungan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini. Sasaran kami adalah khususnya adalah ibu-ibu yang saat ini di masa pandemi COVID-19 kan masih berlangsung, sehingga kami mengharapkan kesehatan kebugaran tetap terjaga oleh ibu-ibu sendiri. Dengan adanya berolahraga bersama, maka membangkitkan serta merupakan ajang silaturahmi di antara ibu-ibu sekalian. Karena di masa pandemi ini kita kan tahu bahwa saat ini banyak yang di rumah saja. Namun dengan adanya pemulihan ekonomi ini juga, maka imun dan kesehatan perlu dijaga, sehingga kami melaksanakan program kami yaitu di 2010 ini ada melaksanakan kegiatan senam bersama di 5 kecamatan. Untuk memaksimalkan giat senam bersama, sengaja panitia mendatangkan instruktur senam dan diakhiri dengan kegiatan pembagian door prize dengan terlebih dahulu dibagikan kupon undian dan disediakan sejumlah bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Demikian Suara Kayan menyampaikan untuk pemirsa. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini.